Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Robbis shrahli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, pagi para seluruh YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa di pagi hari ini saya ingin mengajak para seluruh saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ni'matani mahunul fihi makatsiru minan nas, as-suhatu wal farah. Yang artinya sebagai berikut. Ni'matani mahunul fihi makatsiru minan nas. Ada dua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang nikmat tersebut sering membuat manusia itu tertipu karena oleh nikmat tersebut gitu kan. Yaitu nikmat tersebut adalah kesehatan, nikmat sehat, dan juga nikmat waktu luang. Jadi hadis ini menerangkan bahwasanya ada nikmat yang sangat luar biasa, yaitu dua nikmat, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, dimana kalau kemudian kita tidak mawas diri terhadap nikmat tersebut, kadang-kadang manusia akan tertipu dalam kedua nikmat tersebut gitu kan. Apa sih gitu kan maksudnya di sini? Artinya memang kadang-kadang kalau di saat ini kita bisa lihat bahwasannya ini salah satu nikmat terbesar yang diterima oleh para manusia. Sayangnya memang sepertinya kalau selama kita belum merasakan opositnya, sisi lain daripada nikmat ini, tentunya kita susah untuk mensyukurinya. Nikmat sehat terkadang kita ini kan badan kita sehat, bangun pagi seger, pengennya bergerak, bersemangat gitu kan, semuanya enteng gitu kan. Itu adalah kesehatan, nggak ada sakit sedikit pun. Tapi terkadang kita kemudian ada kalanya ketika sehat tersebut kita nggak punya waktu luang ya teman-teman. Kita sehat tapi kemudian kita sibuk dengan aktivitas kita, sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan bisnis kita, sehingga kadang-kadang waktu luang kita sedikit. Yang tampak sekali kalau orang-orang sekarang adalah kalau di kota-kota besar tuh mulai dari jam 5 pagi, bangun pagi sudah berangkat untuk menuju kantornya masing-masing. Di kantor sibuk sampai jam 12, ketika waktu istirahat pun ada waktu luang sedikit kan, biasanya dipakai untuk ngobrol ataupun kalau sekarang membuka internet membuka HP-nya masing-masing, lihat media sosialnya masing-masing, sehingga waktu luangnya itu cuma sedikit pun mereka nggak bisa manfaatkan untuk sesuatu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pulang sore pulang pun macet, sampai rumah malam lelah, habis mandi makan, biasanya juga orang-orang sekarang langsung membuka media sosialnya lagi. Itulah yang saya bilang, badannya sehat tapi kemudian nggak punya waktu luang, artinya juga sedikit terhambat, karena itu memang cobaannya berat kalau nggak ada waktu luang ini. Untuk memaksakannya, menertibkan diri kita untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga sepertinya berat. Karena saya sendiri pernah mengalami ketika dulu saya bekerja di salah satu rumah sakit yang tersibuk di kota Jakarta. Kemudian saya berusaha untuk, karena memang waktu luangnya susah itu kan, saya kemudian berusaha untuk mencari tempat lain yang mungkin pekerjaannya nggak terlalu sibuk gitu kan. Akhirnya saya waktu itu move
sekitar tahun 2010 saya move ke Kuwait ya, bekerja di salah satu rumah sakit. Ternyata lebih sibuk lagi teman-teman di Al Amiri Hospital di Kuwait City. Dan di situ saya merasakan betapa luar biasanya kerja. Saya hampir 8 jam lebih, mau duduk aja susah gitu kan. Kadang-kadang sudah kerja seperti itu karena memang kekurangan tenaga kerjanya waktu itu ya, perawatnya. Itu catatan nursing note saya, kemudian pekerjaan saya kadang belum selesai gitu kan, sampai tugasnya mau usai. Dan di sela-sela waktu itu kan kita harus melakukan ada sholat 5 waktu ya, dan itu merupakan ujian tersendiri yang sangat berat buat saya gitu kan. Itulah yang dibilang kemudian kita memiliki badan yang sehat, kondisi badan yang fit ya, sementara banyak orang lain kan nggak sehat gitu kan. Tapi waktu luang tuh betul-betul kalau kita mendapatkan nikmat waktu luang di rumah kita, kemudian kita waktu luangnya banyak, kita masih mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, itu suatu nikmat yang sangat luar biasa yang patut disyukuri. Tapi lagi-lagi memang manusia ini akan sangat susah kemudian untuk mensyukuri sebuah nikmat kalau dia belum merasakan opositnya, artinya belum bisa mensyukuri sebuah kenikmatan waktu luang sebelum dia merasakan suatu yang sangat kesibukan. Begitu juga ada kalanya kita memiliki waktu luang yang sangat banyak. Saya di rumah sakit itu dulu di luar negeri juga sering bertemu dengan orang India, orang Pakistan. Waktu luangnya banyak, berbaring di rumah sakit terus ya, karena memang sudah sakit parah gitu. Nah ini waktu luangnya banyak tapi kemudian nggak punya kesehatannya juga terganggu. Itu merupakan ujian yang sangat berat, dan kebanyakan manusia juga akhirnya dalam waktu luangnya yang banyak ini pun kebanyakan malah mengeluh, cuma berpikir targetnya gimana saya bisa sembuh. Padahal sembuh pun nanti kita ada masanya juga akan menemui ajal kita ya, waktunya akan tiba. Ini kadang-kadang bukannya tambah untuk rajin ibadah, tambah mengingat Allah Subhanahu wa taala, berusaha mengumpulkan pahala yang baik gitu kan, kebaikan sambil berbaring kita menonton orang pengajian, orang yang kajian Islam tentang yang hal-hal yang membicarakan tentang hal-hal yang bersifat religius, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kita pun sudah dapat pahala teman-teman. Sambil tiduran ketika kita memang sakit, nggak berdaya, waktu luang kita panjang, kita bisa melakukan sholawat, melakukan zikir, sholawat sambil tiduran. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berbuat satu, Allah akan membalasnya 10 itu kalau kebaikan. Kejahatan satu, balasannya 1 kejahatan. Nah itu waktu luang. Kadang-kadang kita punya waktu luang yang banyak tapi kita udah nggak sehat, udah sakit, itu ujian tersendiri. Saya pernah merasakannya. Sakit parah, kemudian juga mau bangun dari tidur aja susah, bangun pagi sakit, kepalanya hebat gitu kan, mau muntah, banyak sekali kan saudara-saudara kita yang saat ini seperti itu, seperti yang kena stroke, mau berdiri aja susah, jalan susah, ngomong susah, yang kena penyakit jantung, jalan sebentar dan megap-megap, seperti yang kasus-kasus diabetes mellitus ataupun pengentalan darah ataupun autoimun tuh sakit kepalanya kalau lagi kambuh luar biasa gitu kan, kayak autoimun. Nah ini pasti juga merupakan ujian tersendiri gitu kan, sehingga susah kemudian untuk kita kalau dalam kondisi tersebut untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dibilang itu teman-teman. Makanya kalau susah juga kalau belum pernah merasakan sakit yang luar biasa sampai nggak berdaya kemudian untuk mensyukuri nikmat sehat ini. Oleh karena itu, kalau sampai kemudian ada seseorang hambanya Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kedua nikmat tersebut, ini sebuah nikmat yang sangat besar sekali. Dan ini memang karena kita hidup di dunia ini adalah ujian, kita hidup di dunia ini adalah lahan untuk mencari amal gitu kan, untuk berbuat kebajikan. Tentunya kedua modal tersebut kalau didapati dalam seseorang itu sangat luar biasa gitu kan. Tapi sayangnya banyak orang yang kemudian tertipu dengan kenikmatan tersebut ya. Banyak orang yang mendapatkan kesehatan dan waktu luang tapi kemudian ya sibuk dengan hal-hal yang gak bermanfaat. Saat ini orang-orang ini kan memang full lihat di media sosial tuh luar biasa. Mau malam hari, mau siang hari, pagi hari, mau di warung angkringan, mau di warung makan,
mau nongkrong di pinggir jalan. Mereka lalai atas tugas mereka, karena hakikatnya manusia diciptakan di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi cuma sekedar tempat persinggahan kita ya, yang pada waktunya nanti adalah semuanya adalah fana. Karena langkah sayangnya sekarang banyak manusia-manusia yang saya pikir juga tertipu ya kalau dibilang dalam nikmat ini. Apalagi kalau ini waktu dikasih badan sehat, kemudian waktu luang malah digunakan untuk bermain judi slot, tidur-tiduran, melihat gadget-gadget yang memang menampilkan wanita dengan busana minim. Ini susah ya teman-teman, karena memang kita itu sekarang internet itu pun memfasilitasi kita. Kalau dulu kita orang mau main judi itu harus sembunyi-sembunyi, harus cari-cari mana gitu tempatnya perjudian itu di mana gitu kan. Seperti kalau sekarang buka HP ya, kadang-kadang ada situs-situs tertentu gitu kan, kemudian bisa kita melakukan permainan gitu kan. Terus kalau dulu mau lihat wanita cantik yang pakai busana minim kan susah, harus kita ke tempat-tempat maksiat ya, ke lemah bordil ataupun ke lokalisasi. Sekarang bangun tidur juga kalau kita nggak kuat imannya, nah kemudian kita buka HP, kita bisa lihat wanita pakaian bikini dengan berbagai macam platform lah. Platformnya kan macam-macam. Kalau luar negeri ya mereka bilang sah-sah saja gitu kan, pakaian bikini untuk pemasaran produksi pakaian bikini. Belum di pantai orang-orang bikin konten gitu kan. Belum juga ada kelompok-kelompok yang namanya kelompok nudis ya, yang memang itu sebenarnya mungkin jauh dari tempat kita. Kalau kita tinggal sekarang di Indonesia, jauh di luar negeri, tapi dengan teknologi saat ini yang jauh pun jadi dekat gitu kan. Jelas teman-teman, orang-orang yang seperti itu, itulah orang-orang yang kemudian dikatakan tertipu oleh dua nikmat tersebut. Padahal dua nikmat tersebut kalau kita udah pernah merasakan sakit, merasakan sibuk yang luar biasa, itu bangun kita sehat aja gitu kan, kemudian bisa jalan-jalan tanpa beban ya, itu sebetulnya udah sangat nikmat yang sangat luar biasa yang saya rasakan ya. Nah, nikmat yang luar biasa itu adalah modal kita sebagai manusia. Saya pikir digunakan sebaik-baiknya untuk beribadah, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan melakukan amal kebaikan, amal soleh gitu kan. Ini teman-teman saya ulangi lagi, jadi nikmatani mahkunul bihi makasiru minan nas as-sohatu wal faroh. Jadi teman-teman ingat itu bahwasanya ada dua kenikmatan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya sering manusia ini tertipu ya. Nah, maksudnya tertipu yaitu tadi yang saya jelaskan ya, yaitu dua nikmat tersebut adalah kesehatan dan waktu luang. Itu yang teman-teman, mungkin kalau teman-teman yang usianya udah 40 tahun ke sini sudah pernah mengarungi kerja sampai kemana-mana kehidupan ini, kemudian sudah pernah mengalami sakit, karena memang gimana pun ada masanya kita itu sehat, kemudian kita sakit, ada masanya kita itu luang, kemudian ada masanya kita sibuk. Itu pun juga sebaliknya gitu kan. Tentunya buat teman-teman yang memang usianya sudah 40 tahun sana, saya yakin sudah mengalami sehat ataupun sakit, sudah mengalami waktu sibuk ataupun waktu luang. Dan itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana memang kalau orang sekarang kan nganggap nikmat itu ataupun rezeki itu memang pikirannya adalah terbatas ke harta kekayaan ya. Harta kekayaan, anak keturunan, sawah ladang dan jabatan, sebatas itu. Kalau ini saya anggap juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Oke, itu teman-teman, saya membuat video ini berharap gitu kan, kalau banyak yang konten kreator membuat konten tentang gosip, tentang gosip membicarakan orang lain, bahkan ada konten-konten yang menyangkut ke sesuatu yang menarik syahwat orang lain, itu menampilkan lego-lego tubuhnya. Saya berusaha membuat konten semoga yang memang saya pikir akan bermanfaat untuk saudara-saudara saya seiman. Semoga ini menjadikan amal pahala buat teman-teman yang nonton, begitupun juga buat saya gitu kan. Ini sangat mudah sekali, karena
kalau kita itu sebetulnya berkumpul-kumpul membicarakan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tentang agama dinnya Allah Subhanahu wa taala, itu insya Allah para malaikat akan datang berkumpul dan membacakan istighfar, memohonkan ampunan untuk kita yang berkumpul di situ. Itulah yang dibilang taman-taman surga. Di dunia itu ada taman-taman surga, yaitu ketika ada majelis orang-orang yang berkumpul berbicara tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, membicarakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah taman surga di dunia. Karena itu saya akan selalu terus membuat konten yang serupa. Semoga teman-teman yang menonton insya Allah mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, begitupun juga saya. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini pada dasarnya fana. Usia kita pun terbatas. Anak, keturunan, istri, harta kekayaan, sawah ladang dan jabatan akan sirna pada masanya lagi, dan amal soleh, amal kebajikan itulah yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan kita temui di yaumil akhir nanti. Dan orang yang memang beruntung adalah orang yang dikatakan selamat di yaumil hisab nanti dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu teman-teman, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.